Surya Pradana Wibowo adalah seorang pria yang sangat kaya. Ia memiliki rumah-rumah mewah, mobil, tanah luas, beberapa hotel, dan sebuah perusahaan besar yang namanya disegani di Jakarta. Namun usia membuatnya semakin renta dan tampak lemah. Suatu hari, saat duduk sendiri di kamar utama dalam rumah besar keluarga Wibowo, Pondok Indah, Jakarta Selatan, ia menatap foto keluarga dan bertanya dalam hati siapa yang benar-benar mencintainya di rumah itu, siapa yang akan tetap bertahan ketika ia sakit dan tak berdaya. Karena itu ia memanggil pengacara kepercayaannya, Haryo Kusnadi Pratama, serta dokter pribadinya, Dr. Khalid Maulana Syahrir, datang ke rumah. Mereka duduk bersama di ruang kerja pribadi, lalu Surya Pradana Wibowo berkata pelan bahwa ia ingin berpura-pura sakit parah untuk menguji siapa di keluarganya yang benar-benar tulus merawatnya jika ia sekarat. Haryo Kusnadi Pratama sempat terkejut, tetapi mengangguk dan menyarankan agar sebagian harta disembunyikan. Ia akan membuka rekening lain dan memindahkan setengah aset agar jika ada yang bersandiwara, mereka tidak bisa menemukan semuanya. Surya Pradana Wibowo tersenyum dan setuju. Dr. Khalid Maulana Syahrir pun mengangguk, berjanji akan mengatakan kepada keluarga bahwa sang kepala keluarga mengidap kanker dan hanya punya 6 bulan untuk hidup, lalu ia akan bertindak seolah itu benar. Keesokan paginya, Surya Pradana Wibowo mulai batuk keras, terus berbaring, tidak lagi keluar rumah, makan seadanya, dan tampak makin rapuh. Istrinya, Miranti Ayu Kusumaningrum, bersama anak-anak mereka, putra sulung Rangga Aditya Wibowo, putra kedua Alden Raka Wibowo, putri sulung Saskia Narindra Wibowo, dan putri bungsu Rania Puspita Wibowo, langsung panik. Saskia Narindra Wibowo berteriak agar memanggil dokter. Tak lama Dr. Khalid Maulana Syahrir datang, memeriksa di depan semua orang, lalu dengan wajah sedih menyampaikan bahwa ayah mereka sangat sakit, mengidap kanker, dan mungkin tidak akan bertahan lebih dari 6 bulan. Semua orang terperangah. Rania Puspita Wibowo menangis keras memohon agar ayahnya tidak pergi. Rangga Aditya Wibowo dan Alden Raka Wibowo pun tampak syok, sementara Miranti Ayu Kusumaningrum menahan dada dan duduk perlahan. Beberapa hari pertama, seisi rumah tanpa peduli. Mereka mengantarkan makanan, menengok, duduk di sisi ranjang, dan melontarkan kata-kata manis. Namun setelah seminggu, sikap itu mulai berubah. Miranti Ayu Kusumaningrum jarang masuk kamar dengan alasan tak sanggup melihatnya menderita. Saskia Narindra Wibowo mengaku terlalu sibuk untuk berlama-lama, Alden Raka Wibowo berdalih harus sering bepergian karena pekerjaan, sedangkan Rangga Aditya Wibowo semakin fokus pada perusahaan. Suatu hari Rangga Aditya Wibowo masuk ke ruang kerja pribadi membawa berkas dan meminta ayahnya beristirahat saja, biarkan ia yang mengurus perusahaan. Surya Pradana Wibowo hanya menatapnya tenang dan mengangguk, sambil diam-diam mengamati dan mencatat semuanya. Sejak itu Rangga Aditya Wibowo tampil sebagai wajah baru perusahaan di kantor pusat Wibowo Group, SCBD, Jakarta Selatan, mengubah suasana kantor dengan pesta besar-besaran dan mulai menghamburkan uang, membeli mobil baru dan liburan. Saskia Narindra Wibowo ikut mengambil uang untuk membeli wig mahal dan pakaian branded. Alden Raka Wibowo menghambur-hamburkan uang untuk seorang perempuan muda yang ia kenal lewat internet. Sementara itu Surya Pradana Wibowo tetap diranjang, pura-pura semakin lemah dari hari ke hari. Hanya satu orang yang setia menemani sepanjang waktu, putri bungsunya, Rania Puspita Wibowo, yang menyuapi ayahnya dengan bubur ayam, membersihkan kamar, menyanyikan lagu pelan, bahkan tidur di lantai di sisi ranjang. Suatu hari ia menangis sambil menggenggam tangan ayahnya dan berjanji tidak akan pernah meninggalkannya. Pada suatu malam Rania Puspita Wibowo memohon kepada Miranti Ayu Kusumaningrum agar membawa ayahnya berobat ke luar negeri karena mungkin masih ada harapan. Tetapi ibunya menolak dingin, mengatakan biayanya terlalu mahal dan takut uang terbuang sia-sia jika ia meninggal di sana. Malam itu Rania Puspita Wibowo kembali menangis di sisi ranjang, mengusap dahi ayahnya. Sementara di sisi lain rumah Rangga Aditya Wibowo justru mengadakan pesta besar, mengundang teman-teman dan berkoar bahwa sebentar lagi semua yang ada di rumah ini akan menjadi miliknya. Yang ia tak tahu, Surya Pradana Wibowo masih mengawasi, masih mendengar, dan masih berpura-pura. Tiap pagi rumah besar itu terasa sunyi, terlalu sunyi. Dan di lantai atas, sang kepala keluarga terbaring tak berdaya di ranjang empuknya. Wajahnya lelah, dadanya naik turun pelan, batuknya dalam dan kering seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang sedang retak. Bibir Surya Pradana Wibowo bergetar saat ia berbisik pelan, memanggil Rania Puspita Wibowo dan mengucapkan terima kasih kepada putri bungsunya. Itu, Rania Puspita Wibowo duduk di samping ranjang, menggenggam tangan ayahnya dengan lembut, tersenyum di balik air mata, lalu berjanji tidak akan pergi kemanapun. Ia mengusap wajah ayahnya yang basah keringat dengan handuk hangat, membantu ayahnya meneguk air, dan menyuapi bubur ayam perlahan memakai sendok kecil. Kadang ketika batuk ayahnya terlalu keras, ia memijat dada ayahnya dengan hati-hati dan menangis diam-diam saat ayahnya tidak melihat. Namun tak ada yang tahu bahwa semua itu hanyalah sandiwara. Surya Pradana Wibowo sebenarnya tidak sekarat,
Ia sengaja berpura-pura demi mengetahui siapa yang benar-benar mencintainya dan siapa yang hanya menunggu kematiannya untuk merebut harta. Suatu sore ketika Rania Puspita Wibowo keluar sebentar untuk membilas handuk, Surya Pradana Wibowo memalingkan wajah ke dinding dan berbisik pada dirinya sendiri, mempertanyakan apakah hidupnya akan berakhir seperti ini. Keluarga yang ia bangun dengan keringat dan nama besarnya bahkan tak menanyakan apakah ia sudah makan. Bahkan Miranti Ayu Kusumaningrum sebagai istrinya pun tidak peduli. Air mata mengalir dari sudut matanya saat ia mengerang lirih, seolah bertanya kepada Tuhan apa salahnya. Sementara sang ayah terbaring batuk di lantai atas, musik menggedor lantai bawah. Rangga Aditya Wibowo mengubah kamar tamu menjadi tempat pesta, menenggak minuman anggur, tertawa bersama teman-temannya, dan menelepon dengan suara keras seakan-akan seluruh rumah sudah menjadi miliknya, tanpa sekalipun menengok ayahnya. Bahkan juga tidak peduli di kantor pusat Wibowo Group, SCBD, Jakarta Selatan. Suatu pagi Rangga Aditya Wibowo masuk ke kantor seperti bos, berdiri di depan dewan direksi dan menyatakan dengan bangga bahwa ayahnya sangat sakit dan tidak akan kembali bekerja. Sehingga mulai hari itu dialah yang memimpin. Sebagian karyawan bertepuk tangan ragu-ragu, sebagian lain tampak gelisah. Lalu Sudarmawan Hendrawan, pegawai sepuh yang mengabdi selama 28 tahun, berdiri sopan dan mengingatkan bahwa sang kepala keluarga masih hidup dan seharusnya mereka menunggu perintahnya. Rangga Aditya Wibowo langsung membanting meja, marah karena merasa diatur di perusahaan milik ayahnya. Nadira Lestari Putri ikut berdiri pelan, mengatakan mereka hanya ingin perusahaan aman dan mengusulkan tim pendamping sampai sang kepala keluarga berbicara. Tetapi Rangga Aditya Wibowo menoleh ke kepala HRD, Firman Hakim Setiawan, lalu memerintahkan agar semuanya dipecat karena ia tidak mau melihat wajah mereka besok. Dalam hitungan menit, Satpam masuk dan mulai mengawal orang-orang keluar. Sudarmawan Hendrawan menggeleng sedih, tidak percaya ia disingkirkan padahal ia melayani Surya Pradana Wibowo seperti saudara. Namun Rangga Aditya Wibowo hanya berteriak agar ia pergi. Ketika kabar itu terdengar, Alden Raka Wibowo bergegas ke kantor, menerobos masuk ruang rapat dewan dan memaki tindakan kakaknya karena bertingkah seolah Surya Pradana Wibowo sudah meninggal. Rangga Aditya Wibowo bersandar di kursi CEO dan menyuruhnya sadar karena ayah mereka hanya punya 6 bulan. Jadi ia sekadar bersiap lebih awal. Namun Alden Raka Wibowo membalas bahwa ia sedang menghancurkan semua yang dibangun ayah mereka. Adu mulut memanas, Rangga Aditya Wibowo menyindir seolah Alden Raka Wibowo sok pintar karena pernah ke luar negeri. Alden Raka Wibowo mendekat dan mengancam akan menghentikan kegilaannya. Lalu dorongan dibalas pukulan hingga Satpam berlari masuk memisahkan mereka. Sore harinya Rania Puspita Wibowo mendengar pertengkaran itu dan hatinya remuk. Ia memanggil Rangga Aditya Wibowo dan Alden Raka Wibowo ke ruang keluarga, menatap mereka dengan mata berkaca-kaca dan menegur mengapa mereka berebut uang serta perusahaan ketika yang ayah mereka butuhkan adalah kasih sayang. Mengingatkan bahwa ayah sudah memberi hidup mewah dan pengorbanan besar. Lalu bertanya mengapa mereka tega berkhianat. Rangga Aditya Wibowo menunduk, Alden Raka Wibowo terdiam, dan Rania Puspita Wibowo berkata bahwa jika sesuatu terjadi pada ayah mereka, Tuhan tidak akan memaafkan, sebelum berjalan pergi sambil menangis. Malam itu saat Rania Puspita Wibowo kembali menyuapi ayahnya, terdengar ketukan pelan. Yang masuk adalah Haryo Kusnadi Pratama, pengacara keluarga. Ia duduk dan berbisik bahwa kedua putra itu bertengkar hari ini dan Rangga Aditya Wibowo sudah memecat staf lama sehingga perusahaan tidak aman. Lalu Surya Pradana Wibowo hanya memberi senyum lemah, seolah berkata biarkan mereka menunjukkan warna aslinya. Biarkan saja mereka menunjukkan warna aslinya, kata Surya Pradana Wibowo pelan, menegaskan bahwa ia masih mengawasi. Dan tepat saat itu suara ribut kembali meledak dari lantai bawah. Ternyata Miranti Ayu Kusumaningrum dan Saskia Narendra Wibowo sedang berdebat soal harta. Saskia Narendra Wibowo berteriak ingin menjual lahan, Bukit Lodge, di Bogor sambil bertanya sinis mengapa tanah itu masih disimpan padahal ayah mereka sebentar lagi mati. Lalu Miranti Ayu Kusumaningrum menjawab dingin agar tunggu saja sampai ia benar-benar meninggal baru kemudian mereka menjualnya. Mendengar itu, jantung Surya Pradana Wibowo berdebar lebih cepat bukan karena sakit, melainkan karena perih yang dalam saat menyadari istri dan putrinya tidak menaruh cinta maupun kepedulian, melainkan hanya menunggu kematiannya. Malamnya Rania Puspita Wibowo masuk membawa nampan berisi bubur ayam hangat, berbisik agar ayahnya mau makan sedikit. Surya Pradana Wibowo menatapnya dengan mata lelah dan mengucapkan terima kasih. Menyebut Rania Puspita Wibowo satu-satunya yang tetap bertahan. Membuat Rania Puspita Wibowo duduk di samping ranjang sambil menangis tanpa suara. Berkata jika sesuatu terjadi pada ayahnya ia tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Sementara Surya Pradana Wibowo hanya menyentuh tangannya pelan, tetap berpura-pura lemah. Keesokan harinya Rangga Aditya Wibowo kembali mengadakan rapat di kantor pusat Wibowo Group, SCBD, Jakarta Selatan, dan mengumumkan ide baru, membuka lini fashion mewah, pakaian, tas, parfum, yang harus besar dan heboh. Seorang karyawan mengangkat tangan mengingatkan dana perusahaan tidak cukup. Tetapi Rangga Aditya Wibowo malah tertawa dan memerintahkan agar mereka berutang saja.
karena itu masih perusahaan ayahnya dan ia menyuruh semua orang menjalankannya. Ketika Alden Rakawibowo mendengar proyek berisiko itu, ia murka, langsung meninggalkan kantor dan pulang ke rumah besar keluarga Wibowo, Pondok Indah, Jakarta Selatan, masuk ke kamar ayahnya dan melihat Rania Puspita Wibowo sedang memegang tangan Surya Pradana Wibowo. Ia meminta Rania Puspita Wibowo keluar sebentar, tetapi Rania Puspita Wibowo menolak tegas dan menyuruhnya bicara di situ saja. Alden Rakawibowo menatap ayahnya yang terbaring lemah dan sunyi, lalu mengadu bahwa Rangga Aditya Wibowo sedang menghancurkan semuanya. Surya Pradana Wibowo membuka mata lelahnya, menatap Alden Rakawibowo sejenak, lalu memalingkan wajah tanpa berkata apapun karena ia masih berakting, masih mengawasi, masih menyimpan rahasianya. Hari-hari berlalu, Surya Pradana Wibowo terus berpura-pura sakit parah, tetap berbaring di ranjang yang sama di kamar sunyinya. Sementara Rania Puspita Wibowo setia merawat, menyuapi, membersihkan tubuhnya, dan bercerita agar ayahnya tidak merasa sendiri. Tetapi di luar kamar itu keadaan makin memburuk. Suatu pagi Alden Rakawibowo duduk di balkon dengan wajah penuh amarah setelah pulang dari kantor. Membatin bahwa Rangga Aditya Wibowo merasa bisa menguasai segalanya dan menghamburkan hasil kerja keras ayah mereka. Dan ia tidak akan tinggal diam lagi. Esoknya ia berdandan rapi dan pergi ke salah satu hotel mewah terbesar milik ayahnya di Jakarta, yaitu Hotel Surya Raya Grand, Jakarta Pusat. Manajernya, Ferdiansyah Gunawan, terkejut melihatnya datang, menyapa sopan, tetapi Alden Rakawibowo langsung berkata belak-belakan bahwa hotel itu dijual. Ferdiansyah Gunawan terperanjat dan memohon dengan hormat agar tidak menjualnya karena itu kebanggaan Surya Pradana Wibowo dan sangat berarti. Namun ekspresi Alden Rakawibowo berubah keras, menuduhnya lancang mempertanyakan urusannya dan mengancam akan memecatnya jika mencoba menghalangi lagi. Ferdiansyah Gunawan menunduk meminta maaf, tetapi hatinya gelisah. Begitu Alden Rakawibowo pergi, Ferdiansyah Gunawan segera menelepon pengacara keluarga, Haryo Kusnadi Pratama, memberitahu bahwa Alden Rakawibowo ingin menjual hotel padahal sang kepala keluarga masih hidup. Haryo Kusnadi Pratama menenangkan dan berkata akan mengurusnya. Keesokan harinya Haryo Kusnadi Pratama mengirim orang-orang kepercayaannya untuk diam-diam membeli hotel itu dengan berpura-pura sebagai pembeli asing. Saat Alden Rakawibowo menjualnya kepada mereka, semua dokumen diamankan dan diserahkan kepada Haryo Kusnadi Pratama. Lalu ia menyimpan berkas hotel itu di berangkas pribadi demi melindungi aset Surya Pradana Wibowo karena ia tahu sang tua sedang berpura-pura. Namun Alden Rakawibowo tidak berhenti. Ia juga menjual lahan, Bukit Lodge, di Bogor yang dibiarkan ayah mereka tak tersentuh selama bertahun-tahun. Dan pola yang sama terjadi lagi ketika Haryo Kusnadi Pratama menyiapkan orang-orang terpercaya untuk membelinya dan mengamankan seluruh dokumennya. Orang-orang kepercayaan itu menyerahkan seluruh dokumen kepada Haryo Kusnadi Pratama dan ia menguncinya rapat di berangkas pribadi. Alden Rakawibowo pulang dengan perasaan puas karena mengira ia sudah mengantongi uang besar. Padahal tanpa ia ketahui, Surya Pradana Wibowo sebenarnya masih tetap memiliki Hotel Surya Raya Grand, Jakarta Pusat, dan lahan Bukit Lodge di Bogor. 3 hari kemudian kabar itu sampai ke telinga Saskia Narendra Wibowo. Ia menerobos masuk ke ruang keluarga saat Alden Rakawibowo sedang duduk menonton televisi, lalu menjerit menuduhnya gila karena sudah menjual hotel dan tanah milik ayah mereka. Alden Rakawibowo menoleh kaget dan meminta Saskia Narendra Wibowo jangan berteriak seolah ia anak kecil. Tetapi Saskia Narendra Wibowo malah memaki dan menamparnya keras karena merasa tanah itu seharusnya menjadi bagiannya. Melarangnya menjual apapun lagi. Alden Rakawibowo membalas menampar, dan mereka berdua saling tarik baju sampai kursi terjatuh. Vas bunga pecah, lalu seorang pembantu, berlari memanggil Rania Puspita Wibowo agar cepat datang karena kakak adiknya berkelahi. Rania Puspita Wibowo berlari masuk dan melihat Saskia Narendra Wibowo serta Alden Rakawibowo berteriak sambil bergumul. Ia menangis menegur apa yang salah dengan mereka. Mengapa mereka menyeret-nyeret harta ayah padahal ayah mereka masih hidup? Alden Rakawibowo membentak balik. Meragukan apakah ayah benar-benar hidup karena setiap hari hanya terbaring seperti mayat, membuat mata Rania Puspita Wibowo berkaca-kaca ketika ia mengingatkan bahwa Surya Pradana Wibowo bekerja mati-matian demi memberi hidup baik, dan beginikah balas budi mereka, bertengkar dan menjual segalanya, memohon mereka berhenti. Saskia Narendra Wibowo mendesis lalu pergi, Alden Rakawibowo juga mengamuk dan keluar. 2 hari kemudian Miranti Ayu Kusumaningrum masuk ke kamar utama dengan wajah penuh jijik, mengomel bahwa kamar itu bau seperti kematian dan ia tak bisa bernapas seolah ada orang sudah mati di sana. Surya Pradana Wibowo hanya batu pelan dan memalingkan wajah, tetapi Miranti Ayu Kusumaningrum menggeleng dan menyindir bahwa ia hanya sakit, belum mati. Menyuruhnya bersih-bersih dan membuka jendela. Bertanya apa mereka semua harus ikut mati karena penyakitnya. Lalu ia bertepuk tangan 2 kali dan memanggil Ridwan Arifin serta Satpam. Rania Puspita Wibowo bergegas masuk menanyakan ada apa. Namun Miranti Ayu Kusumaningrum berkata ia tak tahan lagi dengan kamar itu dan mulai sekarang suaminya harus tidur di kamar tamu. Bahkan rumah sakit pun tidak sebau ini. Rania Puspita Wibowo menangis memohon karena itu kamar ayahnya,
Tetapi Miranti Ayu Kusumaningrum membentak menyuruhnya diam. Menegaskan sebagai istri ia yang memutuskan apa yang terjadi di rumah ini. Ridwan Arifin dan Satpam masuk, lalu Miranti Ayu Kusumaningrum memerintah mereka mengangkat Surya Pradana Wibowo ke kamar tamu sekarang juga. Rania Puspita Wibowo berdiri di depan ranjang berteriak melarang mereka menyentuh ayahnya. Namun mereka maju ragu-ragu. Sedangkan Surya Pradana Wibowo tetap diam, masih berpura-pura terlalu lemah untuk bergerak. Saat tubuhnya diangkat pelan, ia menatap sekeliling dengan mata sedih. Hatinya berat bukan karena sakit sungguhan, melainkan karena luka yang keluarganya torehkan pada jiwanya. Minggu-minggu berlalu, dan perusahaan yang dulu berjaya mulai limbung. Pemborosan Rangga Aditya Wibowo serta keputusan cerobohnya tampak jelas. Rekening menipis, laba turun, klien setia pergi, karyawan berbisik-bisik, tagihan menumpuk, pemasok menolak mengirim barang sebelum dibayar. Lini fashion mewah yang ia luncurkan dengan baliho raksasa menjadi kegagalan total. Harga terlalu mahal, desain buruk, tidak ada yang membeli, dan mereka butuh uang cepat. Rangga Aditya Wibowo duduk di kantornya dengan keringat dingin, panik memikirkan dari mana mendapatkan dana, takut jika perusahaan ambruk ia tamat, lalu muncul ide licik, menjual Hotel Surya Raya Grand, Jakarta Pusat, hotel paling terkenal dan paling mahal di Jakarta yang dibangun ayahnya dengan kebanggaan dan sering disebut sebagai rumah emas. Malam itu Rangga Aditya Wibowo memanggil rapat keluarga. Semua berkumpul di ruang keluarga, sementara Surya Pradana Wibowo terbaring tenang di kamar tamu lantai atas, batuk seperti biasa, dan Rangga Aditya Wibowo berdiri di depan mereka dengan wajah serius palsu lalu mulai berkata bahwa perusahaan sedang menghadapi masalah besar jika mereka tidak bergerak cepat. Kata Rangga Aditya Wibowo, mereka akan kehilangan semuanya, jadi ia memutuskan Hotel Surya Raya Grand, Jakarta Pusat, harus dijual dan uangnya diputar untuk menyelamatkan perusahaan. Namun belum sempat ia menuntaskan kalimatnya, Saskia Narindra Wibowo langsung melompat berdiri dan berteriak tajam menanyakan hotel yang mana. Lalu ia menyindir dingin bahwa hotel itu sudah lebih dulu dijual oleh Alden Raka Wibowo. Seketika ruang keluarga membeku dalam hening, Rangga Aditya Wibowo menoleh tajam dan menuntut penjelasan. Sementara Saskia Narindra Wibowo menyilangkan tangan dan mempersilakan ia bertanya pada adiknya sendiri. Alden Raka Wibowo berdiri perlahan, dan mata Miranti Ayu Kusumaningrum membelalak saat ia menekan Alden Raka Wibowo apakah benar ia menjual Hotel Surya Raya Grand, Jakarta Pusat, tanpa sepengetahuan ibunya. Alden Raka Wibowo membalas dengan nada kesal agar Miranti Ayu Kusumaningrum jangan berteriak, lalu menantang. Apakah ibunya pernah menegur Rangga Aditya Wibowo atas uang yang ia hamburkan di perusahaan, pesta-pesta dan proyek fashion konyol yang ia mulai? Mendengar itu, Rangga Aditya Wibowo langsung meloncat, mencengkeram kerah baju Alden Raka Wibowo dan menuduhnya pencuri karena menjual hotel ayah mereka dan menyimpan uangnya. Alden Raka Wibowo mendorongnya kasar dan menolak disentuh. Menegaskan ia tidak akan diam melihat kakaknya membuang keringat ayah mereka hanya untuk mengejar perempuan dan menghamburkan uang seperti air. Mereka berdua pun baku hantam, kursi terjungkal, gelas pecah, Miranti Ayu Kusumaningrum menjerit, para pembantu panik berhamburan keluar. Sementara Saskia Narindra Wibowo terus berteriak bahwa mereka gila dan ingin saling bunuh. Rania Puspita Wibowo berlari masuk sambil menangis, mempertanyakan mengapa rumah itu tak pernah damai. Mengapa saat Surya Pradana Wibowo sakit di lantai atas mereka justru bertarung seperti hewan. Lalu ia menatap semua orang dengan mata basah dan bertanya mengapa mereka memperlakukan ayah seolah sudah mati. Mengapa mereka begitu tak berhati? Karena uang telah membutakan mereka. Ruang keluarga kembali sunyi. Tetapi tidak ada satupun yang berani menjawab. Malam itu Haryo Kusnadi Pratama masuk diam-diam ke kamar tamu tempat Surya Pradana Wibowo berbaring. Rania Puspita Wibowo baru selesai membersihkan ayahnya dan keluar sebentar mengambil air panas. Lalu Haryo Kusnadi Pratama duduk mendekat dan berbisik bahwa ia harus menyampaikan sesuatu. Surya Pradana Wibowo membuka mata lelahnya perlahan dan mengangguk kecil. Lalu Haryo Kusnadi Pratama menjelaskan bahwa Alden Raka Wibowo sudah menjual Hotel Surya Raya Grand, Jakarta Pusat, dan lahan, Bukit Lodge, di Bogor. Tetapi ia mencegah orang asing benar-benar membelinya dengan mengerahkan orang-orangnya mengambil dokumen dan mengamankannya. Surya Pradana Wibowo berkedip lambat, hatinya berat namun juga bersyukur, lalu berbisik terima kasih. Haryo Kusnadi Pratama menambahkan bahwa anak-anak saling mencabik dan keadaan makin buruk. Tetapi ia berjanji tidak akan membiarkan mereka menghancurkan semua yang dibangun Surya Pradana Wibowo, dan sang kepala keluarga hanya memejamkan mata ketika batuk lemah lolos dari bibirnya. Batinnya bertanya apakah ini tujuan ia membesarkan keluarga. Mereka bertengkar memperebutkan benda-benda saat ia masih bernapas. Kekacauan belum berhenti. Rangga Aditya Wibowo berdiri di tengah ruang keluarga masih mencengkeram baju Alden Raka Wibowo dan menuntut uang hasil penjualan hotel untuk menyelamatkan perusahaan. Namun Alden Raka Wibowo menarik diri dan menolak. Mengejek apakah uang itu akan dipakai untuk pesta sia-sia atau membawa perempuan jalan-jalan mewah lagi. Lalu bersumpah tidak akan memberi sepeser pun. Rangga Aditya Wibowo menerjang lagi. Tetapi Rania Puspita Wibowo cepat menyelip di antara mereka dan berteriak agar mereka berhenti.
mengingatkan bahwa Surya Pradana Wibowo terbaring lemah di lantai atas sementara mereka menyeret uang seperti binatang. Alden Raka Wibowo menggeleng, meraih kunci mobilnya, dan mengamuk keluar rumah. Rangga Aditya Wibowo lalu berbalik kepada Miranti Ayu Kusumaningrum dengan tangan gemetar, mengeluh bahwa adiknya menjual hotel ayah dan menyimpan uangnya. Menanyakan apa yang harus mereka lakukan sekarang. Miranti Ayu Kusumaningrum menjawab tenang agar biarkan saja karena ia keras kepala. Dan jika ia tidak mau menyerahkan uang maka jual saja rumah lain atau mobil lain. Rangga Aditya Wibowo menoleh tajam dan bertanya mobil siapa yang harus dijual, karena jelas bukan mobilnya. Dan tanpa berkedip Miranti Ayu Kusumaningrum memerintahkan menjual Toyota Fortuner putih milik Surya Pradana Wibowo. Tepat saat itu Rania Puspita Wibowo, yang baru kembali membawa air panas untuk ayahnya, masuk dan membeku. Menatap ibunya sambil bertanya apa yang baru saja diucapkan. Miranti Ayu Kusumaningrum menegaskan perintahnya, mengatakan mobil itu harus dijual karena mereka butuh uang. Tetapi Rania Puspita Wibowo menahan tangis dan memprotes bahwa itu mobil kesayangan ayahnya dan ibunya ingin menjualnya saat ayah masih hidup. Membuat Miranti Ayu Kusumaningrum mendesis dan berdiri, berkata Rania Puspita. Wibowo tidak mengerti bahwa mereka perlu dana untuk menopang perusahaan sebelum semuanya ambruk. Rania Puspita Wibowo menggeleng putus asa, lalu menyuruh Rangga Aditya Wibowo memanggil kembali para pegawai lama yang ia pecat karena merekalah yang paham akar perusahaan dan bisa membantu membangunnya lagi. Tetapi Rangga Aditya Wibowo mencibir dan menolak mentah-mentah, menyebut mereka kasar dan tidak berguna. Rania Puspita Wibowo membalas dengan teriakan bahwa mereka setia pada Surya Pradana Wibowo. Dan jika ayah mempercayai mereka, maka seharusnya mereka juga menghormati kepercayaan itu. 2 hari kemudian gerbang rumah besar keluarga Wibowo, Pondok Indah, Jakarta Selatan, terbuka perlahan ketika 3 mobil besar masuk. Itu adalah keluarga besar Surya Pradana Wibowo, adik laki-lakinya Dion Prasetya Wibowo, 2 sepupu Gilang Mahendra dan Naila Safira, serta seorang tetua desa Pak Hadi Santoso. Mereka turun membawa buah-buahan dan minuman sebagai buah tangan, dan Dion Prasetya Wibowo berkata mereka mendengar sang kakak sedang tidak enak badan dan mereka datang menjenguk karena sudah terlalu lama tidak bertemu. Namun baru beberapa langkah, Miranti Ayu Kusumaningrum berlari keluar dengan kain sarungnya berkibar di belakang, membentak keras menanyakan mereka ngapain datang dan siapa yang mengundang. Pak Hadi Santoso melangkah maju dengan tenang, menjelaskan mereka hanya ingin melihat saudara mereka dan mendoakan bersama. Tetapi Miranti Ayu Kusumaningrum menertawakan kata mendoakan, menohok bahwa saat Surya Pradana Wibowo sehat dan kaya mereka tidak pernah datang. Sekarang ketika ia sakit mereka muncul seperti pemangsa. Gilang Mahendra dan Naila Safira menunduk malu dan berkata mereka tidak bermaksud buruk. Tetapi Miranti Ayu Kusumaningrum bertepuk tangan keras menyuruh mereka pulang ke desa karena tidak ada tempat. Ia tidak butuh cinta keluarga palsu dan memerintahkan mereka keluar sebelum ia memanggil satpam. Mereka masih memohon setidaknya boleh menyapa, tetapi Miranti Ayu Kusumaningrum kembali berteriak agar mereka pergi sekarang juga. Seorang satpam di dekat gerbang segera maju membuka gerbang lebih lebar, dan tanpa banyak kata para tamu itu kembali ke mobil lalu pergi dengan sunyi. Dari jendela lantai atas, Rania Puspita Wibowo menyaksikan semuanya. Ia mengusap matanya yang perih, menoleh kepada Surya Pradana Wibowo yang terbaring diam di ranjang. Dan meski sang ayah tidak bergerak, hatinya remuk hingga setetes air mata mengalir di pipinya. Sore itu rumah masih tegang setelah kejadian keluarga besar, tetapi keadaan segera memburuk ketika Alden Raka Wibowo menerobos masuk ke ruang keluarga dengan napas memburu. Baru pulang dari kerja dengan wajah menyala marah, memanggil ibunya keras-keras, Miranti Ayu Kusumaningrum muncul dari dapur sambil memegang segelas jus jeruk. Menegur mengapa ia berteriak begitu, namun Alden Raka Wibowo menunjuk kesal dan menuntut penjelasan mengapa ibunya memberi izin Rangga Aditya Wibowo menjual salah satu rumah ayah mereka serta Toyota Fortuner putih milik Surya Pradana Wibowo. Miranti Ayu Kusumaningrum memutar mata, mengomel bahwa Alden Raka Wibowo selalu berteriak saat bicara, lalu menegaskan ia memberi perintah karena mereka butuh uang untuk menyelamatkan perusahaan agar orang tidak menertawakan mereka. Alden Raka Wibowo mendekat dan berkata dengan cara Rangga Aditya Wibowo menjalankan perusahaan. Apa yang membuat ibunya yakin perusahaan tidak akan ambruk lagi meski mereka menjual 10 rumah. Tetapi Miranti Ayu Kusumaningrum mengerutkan kening dan memerintahkan. Ia jangan bicara begitu karena itu kakaknya dan ia harus menunjukkan hormat. Alden Raka Wibowo meninggikan suara, berkata hormat apa jika Rangga Aditya Wibowo tidak bertindak seperti kakak. Mengingatkan masalah dimulai saat ia memecat orang-orang yang sudah bekerja bertahun-tahun dengan Surya Pradana Wibowo padahal perusahaan sedang bagus, lalu mengganti mereka dengan teman-temannya yang tidak paham bisnis, berlaga pemilik baru, menghamburkan uang, membeli hal yang tidak perlu, dan pamer seolah ayah mereka sudah meninggal. Sekarang ibunya malah menyuruh menjual rumah dan mobil ayah. Miranti Ayu Kusumaningrum membalas teriak bahwa Alden Raka Wibowo sendiri pernah diminta menyerahkan uang dari penjualan hotel tetapi menolak, dan Alden Raka Wibowo mengangkat kedua tangan memohon agar ibunya jangan mulai lagi. Alden Raka Wibowo menegaskan bahwa jika Miranti Ayu Kusumaningrum terus membiarkan Rangga Aditya Wibowo
maka semua aset Surya Pradana Wibowo akan dijual satu persatu dan perusahaan tetap tidak akan berkembang. Suasana hening sejenak sebelum Alden Raka Wibowo menambahkan bahwa sudah waktunya memanggil Haryo Kusnadi Pratama untuk membaca wasiat ayah mereka agar setiap orang mendapatkan bagiannya dan tidak ada yang menyentuh milik orang lain. Miranti Ayu Kusumaningrum terdiam sesaat lalu mengangguk pelan dan setuju menghubungi pengacara itu keesokan paginya. Hari berikutnya tepat pukul 10 pagi, ruang keluarga penuh. Saskia Narindra Wibowo duduk di satu sisi sibuk menggulir ponsel. Rangga Aditya Wibowo menyilangkan kaki dengan senyum mengejek. Alden Raka Wibowo melipat tangan menunggu. Rania Puspita Wibowo duduk di sudut dengan wajah cemas, sementara Miranti Ayu Kusumaningrum mengambil posisi tengah bak ratu. Pintu terbuka dan Haryo Kusnadi Pratama masuk membawa map kulit. Menyapa tenang bahwa ia diberitahu keluarga meminta pembacaan wasiat Surya Pradana Wibowo. Alden Raka Wibowo segera menjawab bahwa mereka ingin tahu bagian masing-masing sebelum semuanya lenyap. Haryo Kusnadi Pratama berdeham dan membuka map, lalu menyampaikan dengan menatap sekeliling bahwa sang ayah belum menulis wasiat apapun. Saskia Narindra Wibowo berteriak kaget, dan pengacara itu menjelaskan bahwa rencana penulisan wasiat tertunda karena Surya Pradana Wibowo jatuh sakit dan terlalu lemah untuk bertemu meski janji sudah dibuat. Rangga Aditya Wibowo berdiri marah menanyakan apakah berarti tidak ada wasiat sama sekali. Namun Haryo Kusnadi Pratama mengangkat jari menegaskan bahwa sekalipun ada wasiat, hukum tidak mengizinkan pembacaan saat pemiliknya masih hidup. Miranti Ayu Kusumaningrum tampak bingung menanyakan langkah selanjutnya, dan Haryo Kusnadi Pratama memandang mereka satu persatu sambil menasihati agar menunggu. Merawat ayah yang masih hidup, menghentikan pertengkaran, penjualan aset, dan perpecahan keluarga. Rania Puspita Wibowo menatap dengan mata basah dan mengangguk pelan. Sementara Rangga Aditya Wibowo mendesis. Alden Raka Wibowo mengusap dahi frustrasi, dan Saskia Narindra Wibowo memutar mata. Di lantai atas, di kamar tamu yang sunyi, Surya Pradana Wibowo terbaring mendengarkan lewat celah pintu yang sering terlupa ditutup oleh Rania Puspita Wibowo. Ia mendengar semuanya dan, di sela batu pelan, tersungging senyum kecil penuh duka karena mereka telah menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya. Sepekan setelah upaya pembacaan wasiat itu gagal, rumah besar masih diliputi ketegangan dan kesunyian. Semua bergerak dengan wajah berat dan jarang berbicara. Namun Miranti Ayu Kusumaningrum memikirkan hal lain. Sore itu, mengenakan kebaya brokat terbaik dan anting emas, ia keluar rumah dan berkendara menuju kediaman sahabat kayanya Mayarati Hanggraeni. Perempuan berlidah tajam dan berani. Mereka berpelukan di pintu seperti teman lama. Lalu Mayarati Anggraeni menyampaikan simpati bahwa suami Miranti Ayu Kusumaningrum sangat sakit dan berharap ia membaik. Menanyakan apa kata dokter. Miranti Ayu Kusumaningrum menghela napas berat, mengatakan itu kanker dan kemungkinan besar tidak tertolong. Seakan ia sudah menjadi janda. Mayarati Anggraeni condong ke depan menyebutnya serius dan bertanya bagaimana ia menghadapinya. Tetapi Miranti Ayu Kusumaningrum melipat tangan dan mengaku bukan hanya sedih melainkan kesepian. Tak ada teman bicara atau pelukan karena suaminya hanya batuk sepanjang hari. Dengan senyum licik, Mayarati Anggraeni menyiratkan bahwa kebutuhan batin Miranti Ayu Kusumaningrum tak lagi terpenuhi. Miranti Ayu Kusumaningrum merendahkan suara mengaku hal itu sering ia pikirkan. Membuat Mayarati Anggraeni terkekeh dan menyemangati bahwa Miranti Ayu Kusumaningrum masih muda dan cantik, tak perlu menderita karena lelaki tua sakit, dan menyarankan mencari pria muda yang kuat dan bisa memenuhi kebutuhannya, hingga mata Miranti Ayu Kusumaningrum berbinar. 2 hari kemudian, Miranti Ayu Kusumaningrum bertemu Bayu Satria Wirama, pria tampan berusia awal 30-an, di Spa di Senopati, Jakarta Selatan, tempat ia sering berkunjung dan tempat Bayu Satria Wirama bekerja sebagai instruktur kebugaran. Mereka saling bertukar nomor dan tak lama kemudian mulai sering bertemu di hotel-hotel di kawasan Sudirman, Tamrin, Kuningan, di mana Bayu Satria Wirama memperlakukan Miranti Ayu Kusumaningrum seperti ratu dengan pujian atas kecantikannya, pijatan lembut di kakinya, dan bisikan kata-kata manis. Suatu malam Miranti Ayu Kusumaningrum mengaku ia tak tahu bagaimana bisa bertahan sebelum mengenal Bayu Satria Wirama, yang membalas dengan senyum mengatakan ia pantas dicintai. Lalu mereka berciuman. Sejak hari itu Miranti Ayu Kusumaningrum benar-benar meninggalkan suaminya yang sakit, berhenti masuk ke kamarnya, berhenti mengecek makanannya, dan menyerahkan semua perawatan kepada Rania Puspita Wibowo. Sementara hari-harinya dipenuhi tawa, minuman anggur, riasan, dan kunjungan hotel bersama Bayu Satria Wirama. Namun itu belum cukup. Miranti Ayu Kusumaningrum ingin Bayu Satria Wirama selalu dekat. Sehingga suatu pagi ia mengejutkan seluruh keluarga dengan membawanya masuk ke rumah besar keluarga Wibowo, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Saat semua duduk di ruang keluarga, ia masuk sambil tersenyum bangga membawa tas kulit kecil, memperkenalkan Bayu Satria Wirama sebagai sopir pribadi barunya. Saskia Narindra Wibowo menoleh tajam mempertanyakan karena mereka sudah punya sopir, tetapi Miranti Ayu Kusumaningrum melambaikan tangan dan menegaskan Bayu Satria Wirama akan mengantarnya kemanapun dan kapanpun. Rangga Aditya Wibowo menaikkan alis menilai dari ujung kepala sampai kaki. Alden Raka Wibowo memutar mata sambil berbisik sinis. Namun Miranti Ayu Kusumaningrum tak peduli.
memerintahkan Bu Yuli Astuti menyiapkan kamar untuk Bayu Satria Wirama di mes karyawan di belakang rumah dan menyatakan ia mulai bekerja hari itu juga tanpa keberatan. Tak ada yang menjawab, tetapi ketegangan kian menebal. Sementara di lantai atas Surya Pradana Wibowo terbaring diam di kamarnya tanpa tahu badai baru telah masuk ke rumahnya. Malamnya suasana rumah berat dan sunyi, Rania Puspita Wibowo tak bisa tidur. Ia ke dapur mencari ibunya dan melihat lampu ruang keluarga masih menyala. Lalu ketika berbalik ia mendengar bisik dan tawa aneh dari mes karyawan di belakang rumah, membuatnya melangkah pelan tanpa alas kaki. Dengan jantung berdebar hingga suara makin jelas dan terdengar erangan lirih, ia mendorong pintu dan membeku melihat Miranti Ayu Kusumaningrum duduk di pangkuan Bayu Satria Wirama. Keduanya setengah berpakaian dan berbisik seperti remaja. Rania Puspita Wibowo memanggil ibunya keras. Miranti Ayu Kusumaningrum terlonjak kaget, Bayu Satria Wirama buru-buru meraih bajunya, dan Rania Puspita Wibowo berteriak dengan suara bergetar menuntut penjelasan. Menuding inikah sopir yang dipekerjakan sementara Surya Pradana Wibowo terbaring lemah di kamarnya. Bayu Satria Wirama terbata hendak menjelaskan, tetapi Rania Puspita Wibowo mengusirnya, membuatnya lari keluar tanpa sempat berpakaian rapi. Saat Miranti Ayu Kusumaningrum hendak bicara, Rania Puspita Wibowo memotong dengan marah menuduh ibunya meninggalkan suaminya demi ini. Miranti Ayu Kusumaningrum membalas terengah bahwa ia kesepian dan Surya Pradana Wibowo sekarat serta tak lagi berbicara dengannya. Namun Rania Puspita Wibowo menahan tangis menegaskan ayahnya masih hidup dan ibunya memilih kesenangan sendiri di atas lelaki yang memberi segalanya. Lalu Miranti Ayu Kusumaningrum mengancam agar kejadian itu tak diceritakan pada siapapun. Rania Puspita Wibowo berbalik pergi dengan tubuh gemetar, marah dan hancur. Keesokan paginya Rania Puspita Wibowo duduk di sisi ranjang ayahnya, menatap Surya Pradana Wibowo yang tertidur dengan air mata mengalir, berbisik pada dirinya sendiri bahwa tak ada gunanya mempertahankan ayahnya di rumah itu karena tak ada yang peduli. Dan mungkin, hanya mungkin, desa bisa memberi harapan. Rania Puspita Wibowo menyeka air matanya, mengemas beberapa barang seperlunya, lalu diam-diam mengatur keberangkatan bersama Ridwan Arifin, dan menjelang senja ia membawa Surya Pradana Wibowo pergi jauh kembali ke desa di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, tempat ayahnya dilahirkan. Begitu Surya Pradana Wibowo tiba di desa, kabar menyebar cepat bahwa sang kepala desa lama sakit dan pulang kampung. Keluarga besar, para paman, sepupu, tetua, hingga warga berdatangan menyambut, sebagian membawa buah-buahan, sebagian membawa tuak, yang lain membawa ramuan lama. Lalu mereka duduk di halaman rumah desa menggeleng sedih sambil mengenang kebaikan Surya Pradana Wibowo yang pernah memberi modal membuka kebun lahan pertanian dan membangun sekolah desa, sekolah rakyat. Sumbangan uang, makanan, dan nasihat mengalir, hingga seorang perempuan tua, Bu Siti Maharani, menyarankan memanggil seorang tabib kuat yang obatnya bahkan lebih ampuh dari rumah sakit. Disambut seruan agar mereka tidak kehilangan Surya Pradana Wibowo seperti ini. Rania Puspita Wibowo menyaksikan dengan haru dan heran, menyadari betapa banyak orang mencintai ayahnya sementara rumahnya sendiri justru membelakanginya. Keesokan harinya tabib itu datang. Jaka Suryawan, pria tinggi berkulit gelap dengan kapur putih di wajah dan tas panjang berisi akar serta botol, ia masuk ke kamar kecil tempat Surya Pradana Wibowo terbaring. Menatapnya lama lalu meminta berbicara berdua. Rania Puspita Wibowo mengangguk dan keluar. Jaka Suryawan duduk di sisi ranjang dan berbisik melihat kekuatan di mata sang kepala keluarga. Menyatakan ia tidak selemah yang diceritakan, hingga Surya Pradana Wibowo menghela napas dan mengaku ia tidak sakit, tidak mengidap kanker. Semuanya hanyalah rencana dan ujian untuk mengetahui siapa yang benar-benar mencintainya dan akan berdiri di sisinya saat ia tak berdaya. Rahasia yang hanya diketahui pengacara dan dokter. Jaka Suryawan tertegun lalu tersenyum hormat, memuji kebijaksanaan Surya Pradana Wibowo yang ingin melihat melampaui permukaan. Surya Pradana Wibowo menutup mata pelan dan mengakui kini ia sudah tahu. Sementara Jaka Suryawan menegaskan dengan penuh takzim bahwa ia bukan sekadar orang kaya, melainkan lelaki berhikmah yang menggunakan ketakutan akan kematian sebagai cermin hati. Lalu menyemangatinya bahwa ia tidak sendiri karena masih ada satu anak yang sungguh mencintainya, Rania Puspita Wibowo. Cahaya di kegelapannya. Di luar kamar Rania Puspita Wibowo mondar-mandir di halaman menatap tas tabib dengan jantung berdebar, memohon kabar baik. Ketika Jaka Suryawan keluar, ia bergegas bertanya dan menerima senyum lembut yang mengatakan ayahnya lebih kuat dari yang ia kira. Bahkan cintanya sendiri sudah menjadi penyembuh, membuat Rania Puspita Wibowo mengangguk meski masih bingung. Sementara itu di rumah besar keluarga Wibowo, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rangga Aditya Wibowo mondar-mandir seperti singa terluka, memeriksa berkas dan menggerutu bahwa perusahaan sekarat, uang tak masuk, investor menarik diri. Ia menerobos ruang keluarga tempat Miranti Ayu Kusumaningrum dan Saskia Narindra Wibowo menonton televisi, mendesak agar bertindak cepat sebelum perusahaan tutup total. Namun Miranti Ayu Kusumaningrum membentak agar berhenti bertindak ceroboh dan menyuruh menutup lini fashion yang ia buka.
Sementara Saskia Narendra Wibowo memutar mata dan menyindir agar kali ini Rangga Aditya Wibowo saja yang menjual mobilnya. Membuat Rangga Aditya Wibowo menatap tajam penuh amarah. Alden Raka Wibowo masuk dari luar sambil mendengar pertengkaran itu dan tertawa pahit. Mengatakan jangan bodoh karena mereka tidak akan menjual apapun dan mungkin sebaiknya menjual rumah milik Rangga Aditya Wibowo sendiri. Membuat Rangga Aditya Wibowo meloncat berdiri dan membentak bahwa setidaknya ia berusaha menyelamatkan perusahaan, tidak duduk diam seperti Alden Raka Wibowo. Alden Raka Wibowo menunjuknya tajam dan membalas bahwa justru Rangga Aditya Wibowo yang menghancurkan perusahaan sejak mengambil alih, menghamburkan uang dan pamer tanpa henti. Sehingga Rangga Aditya Wibowo mengejek bahwa Alden Raka Wibowo hanya iri karena ia anak sulung. Memicu Alden Raka Wibowo berteriak marah menyebutnya gila. Lalu mereka kembali saling menerjang hingga Saskia Narendra Wibowo menjerit menyuruh mereka berhenti sebelum rumah runtuh. Sementara Miranti Ayu Kusumaningrum hanya berdiri pelan lalu pergi. Lelah oleh teriakan, tanpa tahu badai baru saja dimulai. Di desa di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, Surya Pradana Wibowo keluar dari gubuk kecil dengan bantuan Rania Puspita Wibowo. Ia tidak lagi berpura-pura, hanya benar-benar lelah, bukan karena sakit, melainkan karena patah hati, dan keluarga besar berkumpul bertepuk tangan bersyukur melihat keadaannya membaik. Berjanji terus berdoa, sementara seorang tetua menarik Rania Puspita Wibowo ke samping dan berkata dengan lembut bahwa jiwa ayahnya kuat dan akan panjang umur jika dirawat dengan baik, membuat Rania Puspita Wibowo tersenyum meski matanya basah. Malam itu Surya Pradana Wibowo duduk di bawah langit berbintang di kursi kayu berbalut kain sarung, menghirup aroma kayu bakar, mendengar bunyi jangkrik, dan merasakan kedamaian yang lama hilang, lalu berbisik pada dirinya sendiri bahwa mungkin inilah awal sesuatu yang baru. Senja di desa memerah saat matahari tenggelam di balik pohon kelapa, halaman desa tenang diterpa angin lembut. Surya Pradana Wibowo duduk diam di bawah pohon mangga menatap tanah berdebu ketika Rania Puspita Wibowo datang membawa semangkuk bubur ubi hangat dan memintanya makan karena sejak pagi belum menyentuh apapun. Dan Surya Pradana Wibowo menatapnya dengan mata lelah namun damai, memintanya duduk karena ada kebenaran yang harus ia sampaikan. Rania Puspita Wibowo terkejut ketika Surya Pradana Wibowo menjelaskan bahwa semua yang ia lihat, penyakit, laporan dokter, batuk, dan kelemahan, adalah ujian, bahwa ia tidak pernah sakit dan tidak mengidap kanker. Rania Puspita Wibowo terperangah sementara Surya Pradana Wibowo menerangkan ia berpura-pura untuk mengetahui hati setiap orang di keluarganya. Siapa yang mencintainya saat ia tak lagi bisa memberi uang atau berdiri? Siapa yang akan menghapus air matanya dan siapa yang akan berebut hartanya? Rania Puspita Wibowo terdiam kaku saat Surya Pradana Wibowo mengangguk dan menyatakan hanya Rania Puspita Wibowo yang setia berdiri di sisinya, merawatnya, memandikannya, bahkan membawanya ke desa demi mencari harapan, bahwa selama ini ia mengamati dan putrinya itulah yang membuatnya bangga. Hingga Rania Puspita Wibowo menutup mulutnya, terkejut tak terucap. Malam itu juga Surya Pradana Wibowo meminta para tetua dan keluarga besar berkumpul di bawah pohon besar. Lalu ia berdiri, kali ini tanpa bantuan, dan menyatakan dengan suara lantang bahwa ia memiliki pengakuan penting, membuat para tetua dan sepupu saling memandang terkejut. Di bawah pohon besar itu Surya Pradana Wibowo mengumumkan dengan tegas bahwa ia tidak pernah sakit dan tidak pernah mengidap kanker, membuat para tetua dan keluarga besar terperangah. Ia melanjutkan bahwa semuanya adalah rencana untuk menguji keluarganya, agar ia tahu siapa yang benar-benar mencintainya dan siapa yang hanya mencintai hartanya. Dan para tetua menatapnya dalam diam saat ia mengangkat kedua tangan. Berkata kini ia sudah tahu, tetapi ia ingin berterima kasih kepada semua orang atas kebersamaan, cinta, dukungan, dan doa yang mereka berikan. Sesuatu yang tak akan ia lupakan. Ia menoleh perlahan dan menegaskan terutama kepada putrinya Rania Puspita Wibowo yang tetap berdiri di sisinya ketika semua orang lain pergi. Memicu tepuk tangan ramai. Seorang tetua, Pak Hadi Santoso, berdiri dan berkata bahwa Surya Pradana Wibowo telah mengajarkan pelajaran besar karena dunia penuh pura-pura dan kebijaksanaannya nyata. Lalu Bu Siti Maharani menambahkan bahwa Rania Puspita Wibowo adalah berkah dan semoga Tuhan semakin memberkatinya. Membuat Surya Pradana Wibowo tersenyum untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Keesokan harinya matahari pagi terbit cerah, Rania Puspita Wibowo membantu ayahnya mengepak tas kulit kecil, dan Surya Pradana Wibowo mengenakan setelan batik yang rapi, melangkah dengan kuat, serta tersenyum kepada semua orang di halaman rumah desa. Ketika mereka mencapai mobil, warga berkumpul lagi mendoakan perjalanan selamat dan meminta Surya Pradana Wibowo kembali berkunjung karena mereka mencintainya. Lalu Surya Pradana Wibowo melambaikan tangan sambil mengirim ciuman udara saat mobil berjalan pelan menyusuri jalan tanah merah berdebu menuju Jakarta, seolah semuanya mimpi. Begitu mobil masuk ke halaman rumah besar keluarga Wibowo, Pondok Indah, Jakarta Selatan, para satpam gerbang ternganga kaget melihat Surya Pradana Wibowo turun tanpa batuk, tanpa pincang, tanpa tampak lemah. Ia kuat, hidup, dan kembali. Sementara Rania Puspita Wibowo berdiri di sampingnya memegang tas ayahnya dan mengajak masuk.
Dan Surya Pradana Wibowo mengangguk pelan seolah berkata saatnya tiba. Namun kejutan yang lebih besar menunggu di dalam rumah. Di ruang keluarga, Saskia Narendra Wibowo sedang duduk di sofa menggulir ponsel ketika mendengar pintu terbuka. Ia menoleh santai lalu membeku. Mulutnya terbuka, dan ia menjerit memanggil ayahnya sebelum melompat berdiri berlari memeluk Surya Pradana Wibowo. Tak percaya ayahnya berjalan. Baik-baik saja. Dan tidak batuk. Tak lama kemudian Alden Raka Wibowo turun mengenakan headphone, melepasnya dengan wajah terpukul dan menanyakan apa yang terjadi ketika melihat ayahnya berdiri kuat. Rangga Aditya Wibowo muncul di belakang sambil memegang sebotol minuman anggur. Tetapi begitu melihat Surya Pradana Wibowo, botol itu terlepas dari tangannya dan pecah di lantai. Sementara ia tergagap tak percaya bahwa ayahnya baik-baik saja. Surya Pradana Wibowo menatap ketiga anaknya dan memberi senyum kecil, lalu menyapa dengan tenang. Dari dapur, suara Miranti Ayu Kusumaningrum terdengar menanyakan siapa yang memecahkan sesuatu lagi. Tetapi langkahnya terhenti ketika ia masuk ke ruang keluarga dan melihat pria yang ia kira takkan pernah berjalan lagi. Jantungnya seolah meloncat, ia meraih dinding untuk menopang tubuh. Memanggil Surya Pradana Wibowo dengan suara gemetar sambil menatapnya dan Rania Puspita Wibowo. Tak percaya ia sehat, kuat, dan berjalan gagah. Rania Puspita Wibowo berdiri tegak di samping ayahnya dan menyambutnya pulang. Namun Surya Pradana Wibowo hanya mengangguk lalu berjalan lurus menuju kamar utama tanpa sepatah kata pun, membuat seluruh rumah mendadak sunyi seperti pemakaman. Semua orang berkerumun menghadap Rania Puspita Wibowo. Saskia Narendra Wibowo menggenggam tangannya menuntut jawaban bagaimana bisa terjadi. Alden Raka Wibowo menambahkan bahwa Dr. Khalid Maulana Syahrir mengatakan ayah mereka kanker stadium lanjut dan akan meninggal. Mengapa kini berdiri seperti tidak terjadi apa-apa? Rangga Aditya Wibowo menggaruk kepala menyebutnya pasti keajaiban. Dan Miranti Ayu Kusumaningrum berbisik seolah sedang bermimpi. Dengan tatapan tenang namun dingin, Rania Puspita Wibowo menjawab ia tidak melakukan keajaiban apapun. Ia hanya memberi ayah mereka apa yang benar-benar dibutuhkan. Cinta, perawatan, dan kedamaian. Dan jika masih ada pertanyaan, mereka bisa bertanya langsung kepada Surya Pradana Wibowo. Lalu ia berbalik naik ke atas meninggalkan mereka dalam kebingungan total. Malam itu, sendirian di kamarnya, Surya Pradana Wibowo membuka laci di samping ranjang dan mengeluarkan benda kecil hitam yang mengejutkan. Sebuah kamera CCTV. Ia membuka kotak rahasia di bawah ranjang dan mengeluarkan 2 kamera CCTV lagi, lalu satu persatu menghubungkannya ke layar hingga tanpa rekaman yang sangat jelas tentang semua yang terjadi di kamar itu selama ia berpura-pura sakit. Semuanya terekam tanpa tersisa. Membuat Surya Pradana Wibowo menarik napas panjang sebelum mengambil ponselnya dan menelepon Haryo Kusnadi Pratama. Memintanya datang ke rumah esok pagi membawa seluruh berkas dokumen karena sudah waktunya berbicara. Di lantai bawah, seluruh keluarga duduk di ruang keluarga dalam keheningan yang menekan. Tak satu pun bersuara atau bergerak. Alden Raka Wibowo menunduk lesu. Saskia Narendra Wibowo menggigit kuku gelisah. Rangga Aditya Wibowo mengepalkan tangan keras-keras, dan Miranti Ayu Kusumaningrum berdiri di sudut dengan tangan terlipat serta tatapan cemas. Sementara Haryo Kusnadi Pratama duduk tenang memegang map coklat. Lalu Surya Pradana Wibowo masuk dengan langkah kuat dan mantap, berdiri tegak di tengah ruangan seperti singa yang selalu ia miliki. Membuka dengan menyatakan bahwa ia telah menjelaskan segalanya kepada Haryo Kusnadi Pratama dan kini saatnya ia mengatakan kebenaran kepada mereka semua. Mata terangkat. Napas tertahan ketika ia menyatakan tegas bahwa ia tidak pernah mengidap kanker dan tidak pernah sakit. Semuanya adalah ujian, ujian cinta, ujian kesetiaan, ujian untuk mengetahui hati istri dan anak-anaknya. Lalu ia berhenti sejenak, menatap satu persatu, dan berkata dengan suara sedikit bergetar bahwa mereka telah menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya. Ia menegaskan hanya satu orang yang berdiri di sisinya dari awal hingga akhir dan merawatnya seperti anak sejati, yaitu Rania Puspita Wibowo. Lalu berbalik tajam ke Rangga Aditya Wibowo, Alden Raka Wibowo, dan Saskia Narendra Wibowo, mengingatkan bahwa ia telah memberi pendidikan terbaik, hidup mewah, kendaraan, perjalanan, perusahaan, segalanya. Namun ketika mereka mengira ia akan meninggal, mereka tak menunggu dan mulai membagi propertinya seolah ia sudah berada di peti mati. Ia melangkah mendekat ke Rangga Aditya Wibowo, menegur bahwa perusahaan yang kuat dan berjaya dirusak dengan memecat pekerja setia yang membangunnya bersama dirinya, menggantinya dengan teman-teman tak kompeten, menggelar pesta dengan uang perusahaan, menghabiskan apa yang ia bangun selama 40 tahun, bahkan menjual rumah dan Toyota Fortuner putih miliknya, membuat Rangga Aditya Wibowo menutup wajah dalam rasa malu. Ia lalu menoleh ke Alden Raka Wibowo dan menegaskan keberanian menjual salah satu hotel mewah terbesar serta lahan, Bukit Lodge, di Bogor seperti mainan, karena tidak pernah merasakan jerih payah membangunnya. Seraya bersyukur memiliki pengacara baik hati yang diam-diam membelinya kembali demi melindungi warisannya. Alden Raka Wibowo jatuh berlutut sambil menangis memohon ampun. Tetapi Surya Pradana Wibowo melanjutkan dingin bahwa hotel dan tanah itu adalah jatah warisannya yang telah ia jual. Dengan tangannya sendiri, uangnya boleh ia pakai.
Namun ia harus pergi mencari pekerjaan lain karena tak akan pernah menginjakan kaki di perusahaannya lagi. Ia beralih ke Rangga Aditya Wibowo dan menyatakan hal yang sama. Uang perusahaan yang dihamburkan, rumah dan mobil yang dijual adalah bagian warisan yang kini lenyap, sehingga ia tak lagi memiliki apapun dan harus meninggalkan perusahaan untuk mencari jalan hidup sendiri. Rangga Aditya Wibowo menangis memohon, tetapi Surya Pradana Wibowo mengangkat tangan menyuruhnya cukup. Ia kemudian menoleh ke Saskia Narindra Wibowo, menyebut niatnya menjual tanah yang gagal hanya karena tak memiliki dokumen, dan menetapkan mulai hari itu ia tak mendapatkan apapun sampai membuktikan diri dengan tindakan nyata. Barulah ia akan memaafkan dan mempertimbangkan bagiannya. Membuat Saskia Narindra Wibowo berlutut menangis. Akhirnya Surya Pradana Wibowo berbalik perlahan kepada Miranti Ayu Kusumaningrum dan menegaskan bahwa setelah semua kenyamanan, cinta, dan kesetiaan yang ia berikan, istrinya tega membawa pria asing ke rumah dan tidur dengannya sementara ia terbaring berpura-pura sakit di ranjangnya. Miranti Ayu Kusumaningrum mencoba bicara memohon, tetapi Surya Pradana Wibowo memotong tajam dan menegaskan ia bukan lagi sayangnya. Lalu memerintahkannya memiliki waktu 24 jam untuk meninggalkan rumah, mengemas barang, dan pergi karena ia tidak lagi berutang apapun. Miranti Ayu Kusumaningrum ambruk ke lantai meratap meminta ampun. Namun Surya Pradana Wibowo berbalik kepada Haryo Kusnadi Pratama dan menyuruh memanggil satpam agar ia keluar dengan damai tetapi untuk selamanya. Setelah itu Surya Pradana Wibowo tersenyum tipis dan menggenggam tangan Rania Puspita Wibowo. Lalu menjelaskan kepada Haryo Kusnadi Pratama bahwa inilah alasan ia dipanggil hari ini. Seluruh sisa aset, tanah, rumah, bisnis, dan semua yang masih ia miliki mulai sekarang menjadi milik Rania Puspita Wibowo. Anak-anak terperangah. Saskia Narindra Wibowo membeku karena syok. Rangga Aditya Wibowo mencengkeram tepi sofa agar tidak limbung. Alden Raka Wibowo menangis tanpa suara. Surya Pradana Wibowo melanjutkan bahwa Rania Puspita Wibowo satu-satunya yang menunjukkan cinta, percaya padanya, dan merawatnya sepenuh hati ketika ia berpura-pura tak berdaya, sehingga ia kini menjadi satu-satunya pewaris kekayaannya. Lalu ia menoleh lagi pada Haryo Kusnadi Pratama dan menetapkan mulai saat itu Rania Puspita Wibowo menjadi pemimpin tertinggi perusahaan. Memerintahkan memanggil kembali semua pekerja terutama orang-orang setia yang dulu dipecat Rangga Aditya Wibowo karena tempat mereka masih menunggu. Dan Haryo Kusnadi Pratama mengangguk sambil tersenyum mengatakan semuanya sudah berjalan. 1 tahun kemudian Wibowo Group bangkit kembali lebih kuat dari sebelumnya. Di bawah kepemimpinan Rania Puspita Wibowo keuntungan bisnis berlipat, cabang-cabang baru dibuka, penghargaan berdatangan, dan para pekerja lama yang setia kembali bekerja dengan gembira sambil memanggilnya Madam Rania Puspita Wibowo yang bijak. Sementara Surya Pradana Wibowo duduk di kantornya dengan rasa bangga dan damai menyaksikan putrinya memimpin rapat dewan dengan percaya diri dan kebijaksanaan. Alden Raka Wibowo serta Rangga Aditya Wibowo akhirnya mencari pekerjaan di tempat lain dan mencoba membangun hidup mereka kembali. Saskia Narindra Wibowo terus berusaha membuktikan pada ayahnya bahwa ia sudah berubah. Sedangkan tentang Miranti Ayu Kusumaningrum tidak ada lagi kabar yang terdengar. Dan Rania Puspita Wibowo berdiri tegak, dihormati, disayangi, dan dicintai, karena ketika ujian datang, ia lulus dengan hasil terbaik.